Oke, jadi untuk di video kali ini ya, ini saya akan mereview. Jadi ini ada dua produk ya, aksesoris audio ataupun aksesoris sound system. Jadi ini juga pesanan, nanti akan satu paket ya dengan powernya itu. Namun mungkin bagi Anda yang berminat untuk di produk aksesoris ini mungkin di video kali ini saya akan reviewkan ya secara detail. Dan mungkin yang pertama di sini yang atas ini ada crossover ya. Dan yang bawah di sini ada equalizer. Jadi ini keduanya produk dari JK Audio ya. Untuk harganya sendiri ini sangat murah sekali, masih di kisaran 700 ribuan saja ya untuk di tiap-tiap produknya. Jadi oke, mungkin langsung saja di video kali ini saya akan coba review lengkap spek dari aksesoris yang kali ini ya. Oke, jadi ini sudah saya keluarkan ya dari boxnya. Mungkin saya akan reviewkan satu persatu. Jadi di tampilannya sendiri masing-masing seperti ini ya. Jadi mungkin saya mulai dari yang crossovernya dulu. Jadi untuk di crossovernya seperti ini ya. Ini JK Audio dengan tipe JA234CX. Jadi ini untuk crossovernya bisa 2, 3 ataupun 4 way. Ini ya untuk tipenya. Jadi untuk di tampilan depannya seperti ini ada banyak knob dan mungkin saya akan jelaskan satu persatu ya untuk lebih jelasnya. Dan yang pertama di bagian depannya ya. Untuk di bagian sini jadi ini untuk di channel L dan yang ini R ya. Jadi 6 knob ini sebenarnya sama dengan 6 knob yang di kanan sini ya. Untuk yang pertama di sini ada untuk di bagian input. Untuk input ini untuk di knobnya ini berfungsi sebagai gain ya ataupun volume, level volume dari bagian inputnya. Untuk bagian ada tombol di sampingnya di sini untuk low cut tertera 40 Hz ya. Jadi ketika ini kita tekan akan memotong frekuensi 40 Hz ke bawah, itu akan hilang ataupun terpotong. Untuk di sampingnya di sini ada frekuensi ya. Jadi ini perpotongan frekuensi low dan mid bisa kita atur di bagian sini ya. Ini mulai dari 45 sampai dengan 960 Hz. Jadi ini bisa kita atur di sini untuk perpotongan low dan midnya. Dan untuk di sampingnya sini ini juga sama knob frekuensi. Untuk yang ini perpotongan antara mid dan high. Jadi mulai dari 450 sampai dengan 9,6 kHz. Jadi perpotongan mid high-nya ada di sini. Di sampingnya sini ada 3 knob yaitu untuk knob gain outputnya ya. Jadi ini untuk output low, ini output mid dan juga di sini output high-nya. Untuk di masing-masing output ini ada switch juga yaitu untuk invert ya ataupun membalik fasa speakernya. Jadi seperti ini sama untuk di bagian sininya juga seperti itu ya untuk di fiturnya. Untuk di bagian belakang seperti ini ya. Jadi ini untuk di soket input dan juga outputnya. Inputnya di sini jika kita main 3W ini ya untuk di output low, ada mid dan juga high. Untuk di bagian sini juga sama, ini ada soket input dan ini untuk outputnya, output low, output mid dan juga output high. Dan di sini ada pengaturan ataupun switch yang bisa kita atur untuk mengatur stereo 2W, stereo 3W ataupun mono 4W. Ketika mungkin kita hanya ingin menggunakan 2W ya, ini bisa kita tekan di bagian kanannya saja. Lalu yang kiri tidak usah kita tekan, itu akan menjadi stereo 2W. Dan untuk di stereo 3W di sini untuk di logonya ya, ini berarti kedua switchnya tidak kita tekan. Jadi seperti ini akan menjadi stereo 3W. Untuk mono 3W ini kebalikannya dari stereo 2W ya. Jadi untuk yang kiri tidak kita tekan dan yang kanan kita tekan. Mungkin lebih jelas nanti akan saya tes ya, saya tes langsung, kita uji coba untuk di fitur-fiturnya. Oke, mungkin kita beranjak di bagian equalizernya ya. Oke, jadi untuk di equalizernya seperti ini ya. Equalizer JK Audio dengan
tipe JA25ES. Ini untuk tipenya. Jadi ini tadi ada buku manual ya, ataupun buku panduan, nanti bisa Anda baca-baca mungkin bagi yang belum jelas. Dan juga di sini ada kartu garansi. Jadi untuk di equalizernya ini adalah equalizer stereo 15 band ya. Jadi ini versi yang 1U stereo, yaitu 15 band. Jadi di sini ada di bagian sini ini ada switch bypass. Jadi untuk kita bypass ataupun menjumper ya, jika kita tekan ini nanti akan terbypass ataupun equalizernya mati. Untuk di bagian kanannya di sini juga ada untuk knob gain ataupun level untuk di outputnya. Di bagian sini juga ada low cut, dan di sini ada untuk range ya. Jadi ini kurang lebih 12 dB, ataupun jika kita tidak tekan nanti akan terboosting ataupun terkat 6 dB saja. Dan di sini ada banyak untuk dividernya ya, mulai dari 25 sampai dengan 16 kHz. Untuk di bagian kanannya juga sama seperti ini. Untuk di bagian belakang di sini juga sudah ada output tersendiri, yaitu output subwoofer ya. Jadi ini sebenarnya tanpa crossover pun kita sudah bisa menggunakan equalizer ini saja. Karena untuk di bagian channel 1 dan 2 ini ada input dan output, dan juga ada output tambahan di sini ataupun output subwoofer ya. Dan di sini juga ada untuk level gainnya, dan juga sudah ada untuk di frekuensinya, frekuensi potongan atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di spek dari equalizer dan juga crossover. Jika audio ini untuk masing-masing produknya sangat murah sekali, dan ini dipastikan produk original ya. Produk original, harga sangat terjangkau, hanya 700 ribuan saja. Oke, mungkin langsung saja di sini saya akan tes ya, saya akan uji cobakan. Oke, ini saatnya kita coba ya. Untuk di pengetesan saya pakai power itu, dan ini sudah saya instalasikan ya. Mungkin sedikit di sini saya jelaskan bagi Anda yang belum paham ya untuk instalasinya. Jadi untuk yang pertama di sini dari langsung ya, saya dari HP. Kalau mungkin Anda mau pakai mixer bisa. Ini masuk ke bagian input. Jadi ini input LR di equalizer, lalu untuk di output equalizernya ada di sini ya. Ini kita hubungkan ke bagian input dari crossovernya. Ini yang R ke sini ke input yang R, yang L ke input yang L, ada di sini ya. Lalu ini kita mau main berapa W, tinggal kita pilih saja. Sekedar untuk contoh ataupun pengetesan di sini saya coba pakai stereo 2W. Untuk switchnya seperti ini tadi ya. Lalu saya ambil untuk di channel 1 saja, saya ambil low dan mid. Ini langsung menuju ke channel input dari powernya. Lalu output power kita hubungkan ke speaker. Untuk speakernya di video kali ini saya gunakan, ada di situ ada 18 in kali 2, yang tengah tidak saya pakai, dan ada yang paling atas itu mid high-nya ya, 10 in double plus tweeter. Oke, di sini sudah menyala ya untuk aksesorisnya karena sudah saya tancapkan. Ini sudah menyala, kita coba nyalakan untuk di bagian powernya, ada di sini. Untuk powernya, reviewnya sudah ada itu videonya, mungkin bagi Anda yang belum nonton bisa ditonton ya. Ini mungkin kita mulai, saya coba tutup dulu untuk di volume output ya, di bagian masing-masing output frekuensinya. Di sini menyala untuk LED stereo, jadi ini nanti 2W ya, yang terpakai hanya knob low dan high. Di sini untuk frekuensinya nanti kita coba ya, saya belum tahu antara kedua ini nanti yang dipakai yang mana. Saya coba tancapkan ke HP dulu untuk saya play musik. Oke, ini sudah saya play ya untuk di musiknya. Saya coba angkat dulu untuk di volume powernya. Oke, untuk volume power sudah saya angkat ya. Kita coba putar nanti untuk di bagian output low. Oke, sudah berbunyi. Ini silahkan pakai headset karena tidak akan terdengar jika tidak pakai headset.
Oke, jadi frekuensi yang kita pakai yang ini ya, yang knob yang kiri. Saya akan coba. Oke, ini sudah berbunyi, monggo bisa pakai headset. Ini untuk 18 inch-nya ya, saya potong di kisaran 100 Hz di sini. Jadi otomatis untuk yang mid jack-nya nanti potongan bawah juga 100 Hz. Kalau low-nya ini yang 100 Hz adalah potongan atas. Saya buka untuk di low mid-nya ada di sini. Powernya sudah masuk, mungkin bisa kita tambah lagi volumenya. Untuk yang A ini yang middle. Seperti itu. Untuk di equalizernya ini berarti kita pakai yang channel 1 juga ya, ada di sini. Jadi ini akan berfungsi. Coba kita pencet untuk di range 12 dB nya agar lebih terasa ya ini. Jadi ini bisa kita gunakan untuk kita cut frekuensi ataupun memboosting frekuensi untuk di bagian equalizernya ya. Mungkin kurang, bass rendahnya kurang, bisa kita boosting di antara 40 ataupun 63 di sini bisa. Ini akan lebih menonjol untuk di low-nya ya. Kita bisa juga mungkin di bagian middle-nya kita bisa di 1 kilonan sini ya. Kita cendolkan untuk di middle-nya. Atau kita buat motong frekuensi juga bisa. Kalau mau kita bypass ini tadi ada switch-nya untuk menonaktifkan equalizernya. Jadi ketika kita tekan akan keluar untuk dari suara sebelum kita proses equalizer ya. Jika tidak kita tekan akan berfungsi lagi untuk equalizernya. Juga ada untuk knob gainnya di sini. Nanti bisa Anda atur-atur sendiri dan juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Sekali ya Anda kombinasikan untuk aksesoris ini di power rumahan Anda ataupun sekelas profesional hajatan, ini juga sudah sangat mumpuni sekali. Ini cukup dengan equalizer dan juga crossover. Untuk aksesoris tambahan akan pasti saya jaminan sangat berbeda sound Anda daripada sebelum memakai kedua perangkat ini. Harganya juga sangat terjangkau, cocok buat Anda buat investasi di audio sound system Anda. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Bagi yang berminat bisa WA juga
ataupun yang berminat pesan power juga sangat bisa semua dilayani ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.